Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. saat ini kita akan mulai sebentar lagi kegiatan latihan atau percakapan coaching kita. Dalam hal ini sebelumnya ada yang mau saya tanyakan, apakah ibu-ibu sudah siap kita untuk mulai? Siap. Kalau begitu sebelumnya siapa yang bertugas sebagai coachingnya? Saya sebagai coach, Ibu Lili sebagai coach. Oke, kalau begitu kita segera mulai ya. Dipersilakan ibu-ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktunya ya Bu. Sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sih Bu. Boleh Bu, silakan. Ibu mau cerita tentang apa ya? Gini ya Bu, kita kan sekarang baru pakai kurikulum Merdeka nih. Jadi karena ini kurikulum baru, jadi sebenarnya kan ada banyak sih yang mau kita pelajari di kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi Bu, di kurikulum Merdeka ini kan sistem penilaiannya kan juga beda ya Bu ya, beda. Nah, jadinya semalam itu atas izin Ibu kan, jadi Nisa bersama kawan-kawan udah buat sosialisasi lah, buat sosialisasi pengisian nilai rapot ke aplikasi yang baru. Kebetulan kan aplikasinya udah ada antara Nisa sama Pak Sawal, kami kemarin kerjasama untuk buat aplikasinya. Jadi hari Rabu kemarin itu kan kami sosialisasikan lah sekitar sebulan yang lalu Bu, kami sosialisasikan lah ke kawan-kawan, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal Bu. Yang mau denger ya denger, yang enggak ya enggak kan gitu. Nah, yang jadi masalahnya nih Bu, akhir-akhir ini kawan-kawan datengin Nisa, datanglah mereka kan, mereka datengin Nisa mau bilang minta ajarilah cara pembuatan nilainya, ngupload nilainya. Sebenarnya sih nggak masalah kalau sekedar mau buat nilai. Yang jadi masalahnya ini saat mereka bilang, kayak mana lah kami mau buat nilai, nggak diajari loh, gitu loh Bu. Jadi kesannya saya kan udah diajari ya sebulan lalu, kok kayak kesannya kayak nggak dianggap ya gitu Bu. Itu loh masalahnya Bu. Oh, jadi beberapa hari yang lalu guru-guru mendatangin Ibu Iya, tentang masalah pengisian nilai. iya. Nah, kira-kira kapan itu Bu kemarin datangnya? Eh, kalau datangnya adalah sekitar 3 hari inilah gitu Bu, mereka datangin Nisa. Nisa pun waktu orang tua datang ya sempat kaget gitulah gitu Bu, sempat kaget karena mereka kok tiba-tiba datang, tiba-tiba ngomong kayak nggak pernah diajari gitu gitulah. Kira-kira menurut Ibu ya, Mm-mm. kenapa ya mereka ngomongnya kayak gitu? Kalau menurut Nisa sih, ya mungkin karena Nisa guru baru ya Bu. Nisa kan baru 2 tahun tuh pindah kemari. Nah dalam 2 tahun ini kok bisa Nisa ya yang diutus ke sana kemari untuk ikut pelatihan. Jadi karena guru baru kok langsung tampil. Sementara di sekolah kan masih banyak guru-guru yang lebih senior, yang dianggap kawan-kawan lebih pantas. Kalau Nisa sih mikirnya gitu ya Bu ya, jadi sujun gitulah mikirnya. Berarti sinis lah menurut Ibu mereka pada Ibu ya. Ya mungkin prasangka atau seuzon, Nisa pikir gitulah kira-kira Bu. Selain itu, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih alasan lain kenapa sih mereka seperti itu? Hmm, ya mungkin karena memang belum dibutuhkan kali ya Bu ya, karena kan waktu itu memang kesannya nggak dibutuhin, materi ngisi rapot itu nggak dibutuhin. Jadi ya kita tahu sendiri lah Bu, yang namanya belum butuh ya mungkin kayak nggak dianggap gitu kali ya. Iya Nah, benar-benar. tadi jadi tiba sekarang karena udah mau ujian akhir semester, mereka baru terasa butuh tuh, barulah mereka bondong-bondong dateng nanya ke Nisa kayak mana cara ngisi rapotnya. Yang buat jadi nggak enaknya tuh ada kata-kata itu loh Bu, jadi kesannya kayak kecil hati gitu lah, apaan sih aku udah ngomong di depan nggak dianggap gitu Bu, sedih lah rasanya Bu. Iya sih, benar juga sih. Hmm. Nah, terus jadi Ibu sekarang harapannya, tujuannya itu mau apa? Ya kalau bisa sih Nisa pengennya ya kalau boleh dari izin dari Ibu bisa nggak Nisa ulang lagi. Nisa rencananya mau buat sosialisasi lagi lah ke depannya, mau Nisa ulang sosialisasinya supaya guru-guru lebih paham cara buat nilainya. Ya udahlah Nisa tutup lah sakit hati Nisa kan atau kecil hati Nisa, biar kami ulang aja lah lagi gitu. Oke, tapi sebelumnya saya boleh tanya dulu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu waktu sosialisasi sebelumnya dari skala sampai 1 sampai 10 yang udah Ibu lakukan itu sampai di skala mana yang udah Ibu lakukan sosialisasi kemarin? Kalau sebenarnya udah saya lakukan sih
kira-kira 80% udah. Tapi kalau masalah tingkat keberhasilannya kayaknya di skala 5 lah Bu, karena itu tadi yang mau denger ya denger, yang enggak gitu. Jadi kesannya ya di skala 5 gitu lah Bu. Oke, jadi nanti ke depannya Ibu pengen diadakan sosialisasi lagi. Iya Bu. Harapan Ibu ke depannya kira-kira Ibu mau sampai sampai skala berapa lagi Ibu dapatkan? Ya kalau bisa sih, kayaknya kalau sampai 10 kayaknya kan mulu kali ya Bu ya. Karena kita tahu sendiri banyak guru-guru yang ada senior, jadi artinya kan mereka juga kan lambat lah kalau untuk memahami. Nisa juga paham itu Bu. Jadi kayaknya kalau disuruh pengen skala 8 boleh lah Bu gitu. Pengennya sih di skala 8 udah bisa lah. Oke, jadi Ibu pengen ya nanti ke depannya sosialisasinya itu berada sampai dengan skala 8, ya Ya kan? pengennya sih gitu. Kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu punya supaya sampai nanti ke skala 8 itu? Ya ya seperti yang ibu tahu lah kan, setiap ada ibu suruh pelatihan baik itu daring atau luring kan ibu meritanya saya gitu kan. Jadi ya saya rasa sedikit banyak saya sudah punya kemampuan untuk menyampaikan ke kawan-kawan, dan kebetulan hasil dari pelatihan saya itu kan kami bekerja sama dengan Pak Sawal untuk buat aplikasi rapot gitu Bu. Nah jadi aplikasi rapot itu kami buat bersama dengan operator, dan akhirnya hasil kami kerjasama kan selain Pak Sawal nih saya yang paham, karena Pak Sawal bagian operator dan Nisa kurikulum, jadi kami udah kerjasama. Oh Nisa lah yang bertugas untuk menyampaikan ke kawan-kawan, jadi Nisa rasa ini cukup mampu untuk menyampaikan ke kawan-kawan seperti itulah Bu. Oke, jadi untuk sosialisasi ke depannya itu, Iya. kira-kira menurut Ibu ada nggak nanti tuh hambatannya? Hambatannya ya ya pasti ada lah ya Bu ya, hambatannya pasti ada ya, mungkin kesiapan kawan-kawan juga apalagi yang senior-senior untuk memahaminya ya, mungkin itu jadi hambatan. Dan salah satu hambatannya juga ya itu tadi lah Bu, dalam artian kawan-kawan yang nggak punya komputer lah, yang nggak punya laptop, mungkin itu jadi hambatan ya. Benar-benar. Terus Ibu udah pikirkan kira-kira apalah nanti solusinya kalau misalnya ada hambatan itu? Apalah solusi yang bisa Ibu buat? Ya itu tadi Nisa sih kepengen dibuatnya di lab Bu, di laboratorium kita, karena kalau yang lalu kan buatnya di kantor guru nih. Jadi yang jadi kendala kemarin sih sebenarnya udah Nisa suruh bawa laptop masing-masing, tapi ya kita tahu sendiri lah Bu, di antara gitu banyak semalam kalau nggak salah hanya 6 laptop loh Bu yang ada. Jadi yang terjadi kan nggak maksimal hasilnya. Jadi menurut Nisa sih itu salah satu alasan kenapa waktu itu sosialisasi kami nggak sukses. Jadi kalau misalnya dibuat di lab itu kan untuk guru-guru yang nggak bawa laptop mereka bisa praktek langsung pakai komputer sekolah. Jadi kalau praktek langsung kan kemungkinan hasilnya bisa lebih maksimal. Lab, iya lab komputer itu cocok sih, sebenarnya saya juga merasa setuju. Terus kira-kira Ibu pengen saya bisa bantu apa untuk kegiatan sosialisasi nanti? Nah, gitu sih Bu sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Kita kan setiap hari Senin kan ada briefing nih setiap siap upacara. Jadi ini saya pengen kalau bisa Ibu sampaikanlah di rapat ke kawan-kawan di situ kan, kalau hari Rabu atau hari apalah gitu kan mau kita buat nih sosialisasi lagi. Jadi diharapkan kawan-kawan bisa berpartisipasi full lah di situ gitu. Terus itu nanti kira-kira kapan Ibu pengen membuatnya? Pengennya sih kan secepatnya Bu, jadi kayaknya karena rapat briefingnya Senin, Rabu lah Bu, kira-kira Rabu gitu loh. Harus Rabu ya Bu. Ibu nggak ada mungkin pilihan hari lain selain Rabu? Kenapa Nisa bilang hari Rabu ya Bu? Karena kan hari Rabu tuh hari pertama ujian tuh Iya, kan. iya, benar. Jadi kalau misalnya kelamaan yang ditakutkan udah siap ujian ngolah nilainya kelamaan. Jadi kalau misalnya kelamaan kan hasilnya nilai itu nanti diterima oleh wali kelas juga kelamaan. Jadi kalau semakin cepet kayaknya makin bagus lah Bu. Kayak kecepatan gabus lah Bu. Tuh. Iya, iya betul sih. Terus kira-kira nanti siapa aja nih yang mau diundang untuk sosialisasi? Kalau bisa meminta sih, kalau boleh ya semua guru, kalau boleh. Tapi seandainya pun semua guru nggak mau, karena kan sebenarnya kenapa Nisa bilang semua guru ya,
Sekarang kebetulan ya, karena kita masih baru kan cuma kelas 7. Tapi kedepannya kan kita bakal pakai kurikulum merdeka nih semuanya. Jadi kalau bisa semua guru. Tapi kalaupun misalnya seminim-minimnya guru kelas 7 lah. Gitu. Oh iya benar ya. Kelas 7 ya yang masih pakai yang udah kurikulum merdeka Iya ya Bu ya, betul. yang lainnya belum. Oke. Terus kira-kira untuk melaksanakan sosialisasi ini, perlu bantuan dari orang lain mungkin? Ada yang mau Ibu ajak kerjasama? Ada Bu, operator kita lah, Pak Sawal. Karena kan kebetulan kami semalam bersama dengan Pak Sawal kolaborasi untuk membuat aplikasinya. Jadi karena Pak Sawal bagian IT-nya, kayaknya Pak Sawal kan ahlinya. Jadi seandainya ada kendala, di situ kami bisa berkolaborasi bersama untuk cari jalan keluarnya. Itulah Bu, dibantu sama Pak Sawal lah Bu. Ya terus komitmen Ibu apa untuk pelaksanaan sosialisasi ini ke depannya? Saya pengennya berhasil ya Bu ya, jadi saya pengennya guru-guru itu bisa ngupload nilainya itu sendiri gitu loh, jangan lagi minta bantuan si A bayar si B gitu. Jadi saya pengen guru-guru ini mandiri, belajar lah Bu untuk ngupload nilai sendiri pakai pakai kurikulum aplikasi yang baru ini gitu Bu. Oke, jadi kita hari Rabu depan ini akan melaksanakan sosialisasi ya Bu Iya ya, Bu, iya. sosialisasi pengisian nilai. Iya. Ya sudah, kalau begitu nanti Ibu laksanakan ya, saya sudah izinkan. Terus nanti ke depannya apapun hasilnya, Ibu bisa nanti sampaikan lagi kepada saya untuk tindak lanjutnya. Iya siap Bu, saya pokoknya nanti hari Rabu selesai, insya Allah hari Kamisnya saya akan jumpain Ibu lagi untuk nyampaikan kayak mana cerita kami, pelaksanaannya kayak mana, hasilnya kayak mana akan saya sampaikan sama Ibu. Oke, kalau gitu saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya permisi kembali ke ruangan ya Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Setelah tadi proses coaching dan coaching kita sudah dilakukan, ada beberapa hal yang saya dapati. Yang pertama, alur ceritanya itu sepertinya mengarah kepada yaitu pencarian solusi masalah. Jadi di sini coaching memiliki masalah, di mana coaching itu menemukan bagaimana coaching bisa menemukan sendiri cerita permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, coaching sudah mampu menceritakannya, di mana coaching itu sudah mampu menggiring masalah sehingga coaching bisa mengungkapkan semua yang ada masalah pada dirinya. Selanjutnya lagi, dengan adanya coaching ini tadi, saya bisa melihat coaching bahwa apa yang sudah jadi masalah sama dia dengan disampaikannya melalui coaching itu sudah terselesaikan dan sudah tidak ada beban lagi karena akan direalisasikan apa yang akan diperbuat selanjutnya. Menurut saya sudah baik ini, semoga kita bisa teruskan semuanya. Oke, terima kasih. Tutup.